Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sayyidatur Rahmah, NIM 1814070004 dari jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan sebuah video pembelajaran untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah metodologi penelitian yang diampu oleh Ibu Dr. Mulyasari SPD MSI. Selamat menyaksikan. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai pola pikir ilmiah dan non-ilmiah. Nah, teman-teman ada yang tahu nggak apa sih itu pola pikir ilmiah? Jadi, pola pikir ilmiah itu adalah berpikir secara logis dan empiris. Logis di sini adalah masuk akal, sedangkan empiris adalah dibahas secara mendalam berdasarkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan dan menggunakan akal budi untuk mempertimbangkan, memutuskan, dan mengembangkan. Selanjutnya yaitu pola pikir non-ilmiah. Pola pikir non-ilmiah adalah kegiatan berpikir yang dilakukan oleh seseorang yang hanya menggunakan akal sehat, perasaan, prasangka, dan intuisi yang kebenarannya diperoleh secara kebetulan tanpa melalui proses pengumpulan data. Selanjutnya yaitu hakikat, tujuan, dan fungsi penelitian. Yang pertama yaitu hakikat penelitian. Penelitian ilmiah adalah suatu bentuk upaya penyelidikan terhadap suatu pernyataan hipotesis yang dijadikan sebagai jawaban sementara suatu masalah. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Yang pertama yaitu tujuan eksplorasi. Umumnya peneliti memilih tujuan eksplorasi karena tiga macam maksud. Di antaranya, yang pertama memuaskan keingintahuan awal dan nantinya ingin lebih memahami. Yang kedua yaitu menguji kelayakan dalam melakukan penelitian atau studi yang lebih mendalam nantinya. Yang terakhir yaitu mengembangkan metode yang akan dipakai dalam penelitian yang lebih mendalam hasil penelitian eksplorasi. Karena merupakan penelitian penjelajahan, maka sering dianggap tidak memuaskan. Yang kedua yaitu penelitian deskripsi. Penelitian deskripsi berkaitan dengan pengkajian fenomena secara lebih rinci atau membedakannya dengan fenomena yang lain. Yang ketiga, penelitian prediksi. Penelitian prediksi berupaya mengidentifikasi hubungan yang memungkinkan kita berspekulasi atau menghitung tentang suatu hal dengan mengetahui berdasarkan hal yang lain. Prediksi sering kita pakai sehari-hari. Misalnya, dalam menerima mahasiswa baru, kita menggunakan skor minimal tertentu yang artinya dengan skor tersebut mahasiswa mempunyai kemungkinan besar untuk berhasil dalam studinya. Tujuan keempat yaitu tujuan eksplanasi. Penelitian eksplanasi mengkaji hubungan sebab akibat di antara dua fenomena atau lebih. Penelitian seperti ini dipakai untuk menentukan apakah suatu eksplanasi valid atau tidak, atau menentukan mana yang lebih valid di antara dua atau lebih eksplanasi yang saling bersaing. Penelitian eksplanasi juga dapat bertujuan menjelaskan, misalnya, mengapa suatu kota tie tertentu mempunyai tingkat kejahatan lebih tinggi dari kota-kota tie lainnya. Tujuan selanjutnya yaitu tujuan aksi, di mana penelitian aksi dapat meneruskan salah satu tujuan di atas dengan menetapkan persyaratan untuk melakukan solusi dengan bertindak sesuatu. Penelitian ini umumnya dilakukan dengan eksperimen tindakan dan mengamati hasilnya. Berdasarkan hasil tersebut disusun persyaratan solusi. Misalnya, diketahui fenomena bahwa meskipun suhu di luar ruang sudah lebih dingin dari suhu ruang, orang tetap memakai AC. Dalam eksperimen penelitian tindakan, dibuat berbagai alat bantu mengingatkan orang bahwa udara luar sudah lebih dingin daripada udara dalam. Ternyata itu beberapa alat bantu. Ada satu yang paling dapat diterima. Dari temuan itu disusun persyaratan solusi terhadap fenomena di atas. Selanjutnya yaitu fungsi penelitian. Fungsi penelitian adalah mencarikan penjelasan dan jawaban terhadap permasalahan serta memberikan alternatif bagi kemungkinan yang dapat digunakan untuk pemecahan masalah. Di antara fungsi-fungsinya yang pertama yaitu mendeskripsikan, memberikan data atau informasi. Yang kedua, menerangkan data atau kondisi atau latar belakang terjadinya suatu peristiwa atau fenomena. Selanjutnya, menyusun teori. Yang keempat, meramalkan, mengestimasi, dan memproyeksi.
Yang terakhir yaitu mengendalikan peristiwa maupun gejala-gejala yang terjadi. Selanjutnya yaitu jenis-jenis penelitian di bidang pendidikan. Yang pertama, penelitian primer. Di antaranya yang pertama yaitu studi kasus. Studi kasus menggunakan individu atau kelompok sebagai bahan studinya. Biasanya studi kasus bersifat longitudinal. Yang kedua yaitu survei. Survei merupakan studi yang bersifat kuantitatif yang digunakan untuk meneliti gejala suatu kelompok atau individu. Pada umumnya, survei menggunakan kuesioner sebagai alat pengambilan data. Selanjutnya yaitu riset eksperimental. Riset eksperimental menggunakan individu atau kelompok sebagai bahan studi. Pada umumnya riset ini menggunakan dua kelompok atau lebih untuk dijadikan sebagai objek studinya. Kelompok pertama merupakan kelompok yang diteliti, sedangkan kelompok kedua sebagai kelompok pembanding. Penelitian ini menggunakan desain yang sudah baku, terstruktur, dan spesifik. Selanjutnya yaitu penelitian sekunder. Yang pertama, penelitian ditinjau dari tujuan. Ada penelitian eksplanatori yang digunakan untuk mencari jawaban mengapa muncul kejadian-kejadian tertentu. Yang kedua, penelitian pengembangan yang bertujuan untuk mengembangkan model atau hal-hal yang inovatif. Dan yang terakhir yaitu penelitian verifikatif yang digunakan untuk meneliti ulang hasil penelitian. Selanjutnya yaitu penelitian ditinjau dari pendekatan. Yang pertama ada pendekatan longitudinal. Penelitian dengan pendekatan ini penelitian yang meneliti perkembangan sesuatu aspek atau sesuatu hal dalam seluruh periode waktu atau tahapan perkembangan yang cukup panjang. Contoh, perkembangan kemampuan berbicara sejak bayi sampai dengan usia 8 tahun. Selanjutnya yaitu pendekatan cross-secting. Penelitian dengan pendekatan ini adalah penelitian dalam satu tahapan atau satu periode waktu, hanya meneliti perkembangan dalam tahapan-tahapan tertentu saja. Contohnya, perkembangan kemampuan berbicara masa bayi. Selanjutnya yaitu penelitian ditinjau dari bidang ilmu pendidikan. Nah, di sini contohnya ada penelitian di bidang pendidikan, di bidang kedokteran, di bidang perbankan, di bidang keolahragaan, ruang angkasa, bidang pertanian, dan bidang-bidang lainnya. Selanjutnya ditinjau dari tempatnya. Yang pertama ada penelitian di laboratorium. Biasanya ini dilakukan dalam bidang ilmu eksakta, misalnya penelitian kedokteran, elektro, sipil, dan lain sebagainya. Selanjutnya penelitian di perpustakaan. Biasanya dilakukan di perpustakaan dengan melakukan kajian terhadap literatur, penelitian sebelumnya, jurnal, dan sumber-sumber lainnya yang ada di perpustakaan. Selanjutnya penelitian di lapangan atau biasa dipanggil dengan penelitian kancah. Biasanya dilakukan oleh ilmuwan sosial dan ekonomi, di mana lokasi penelitiannya berada di masyarakat atau kelompok manusia tertentu atau objek tertentu sebagai latar di mana peneliti melakukan penelitian. Yang kelima yaitu penelitian ditinjau dari hadirnya variabel. Ada penelitian variabel masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Penelitian yang dilakukan dengan menjelaskan atau menggambarkan variabel masa lalu dan yang sedang terjadi adalah penelitian deskriptif. Penelitian yang dilakukan terhadap variabel masa yang akan datang adalah penelitian eksperimen. Yang keenam yaitu penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Penelitian kuantitatif menekankan pada fenomena-fenomena objektif dan dikaji secara kuantitatif, sedangkan penelitian kualitatif menekankan bahwa kenyataan itu berdimensi jamak, interaktif, dan suatu pertukaran pengalaman sosial yang diinterpretasikan oleh individu-individu. Komponen proposal penelitian. Yang pertama yaitu ada pendahuluan. Pada pendahuluan terdapat latar belakang masalah. Pada bagian ini berisi uraian tentang apa yang mendorong peneliti untuk meneliti masalah yang dipilih. Walaupun dalam penelitian kualitatif, masalah masih bersifat sementara, namun perlu dikemukakan dalam proposal penelitian. Masalah penelitian biasanya muncul karena peneliti telah melakukan pengamatan awal ke lapangan dan kenyataan di lapangan berbeda atau menyimpang dari apa yang diinginkan, atau berbeda dari apa yang sebenarnya terjadi.
Misalnya, penyimpangan antara teori dan praktek, penyimpangan antara aturan dengan pelaksanaan, penyimpangan antara masa lampau dengan masa yang terjadi saat sekarang ini. Masalah penelitian ini bisa juga muncul karena wacana dalam masyarakat dan menarik perhatian untuk diteliti, atau karena seorang calon peneliti peduli dengan masalah di sekitarnya, banyak membaca sumber, dan mempertanyakan apa yang dilihat dan dibacanya. Selanjutnya yaitu fokus penelitian. Berbeda dengan penelitian kuantitatif, kalau dalam penelitian kuantitatif, fokus penelitian ini merupakan batasan masalah. Karena adanya keterbatasan tenaga, dana, dan waktu, dan supaya hasil penelitian lebih terfokus, maka peneliti tidak akan melakukan penelitian terhadap keseluruhan yang ada pada objek atau situasi sosial tertentu, tetapi perlu melakukan fokus. Contohnya, dalam penelitian pendidikan, misalnya, peneliti akan memfokuskan pada interaksi guru dan murid di kelas. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah dan fokus penelitian tersebut, selanjutnya dibuat rumusan masalah. Rumusan masalah merupakan pertanyaan penelitian yang jawabannya dicarikan melalui penelitian. Rumusan masalah ini merupakan panduan awal bagi peneliti untuk menjelajah pada objek yang diteliti. Namun bila rumusan masalah ini tidak sesuai dengan kondisi objek penelitian, maka peneliti perlu mengganti rumusan masalah penelitiannya. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Secara umum tujuan penelitian adalah untuk menemukan, mengembangkan, dan membuktikan pengetahuan. Sedangkan secara khusus, tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menemukan. Menemukan berarti sebelumnya belum pernah ada dan belum diketahui. Dengan metode kualitatif, maka penelitian dapat menemukan pemahaman terhadap situasi sosial yang diteliti, hipotesis, pola hubungan yang akhirnya dapat dikembangkan menjadi teori. Jika rumusan masalah adalah bagaimanakah pemahaman orang-orang yang ada dalam organisasi itu tentang arti dan makna manajemen, maka tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui pemahaman orang-orang yang ada dalam organisasi itu tentang arti dan makna manajemen. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Suatu penelitian diharapkan memiliki manfaat. Manfaat itu bersifat teoritis dan praktis. Untuk penelitian kualitatif, manfaat penelitian lebih bersifat teoritis, yaitu untuk mengembangkan ilmu. Bila penelitian kualitatif dapat menemukan teori, maka akan berguna untuk menjelaskan kegunaan temuan atau hasil penelitian. Misalnya, bagi peneliti dan masyarakat, dan juga berguna untuk memprediksikan dan mengendalikan suatu gejala. Yang kedua yaitu kajian pustaka. Bagian ini berisi pendapat, ketentuan, dan teori-teori yang dimuat dalam tulisan para ahli yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diteliti. Terdapat 3 kriteria terhadap teori yang digunakan sebagai landasan dalam penelitian diantaranya, yaitu relevansi, artinya teori yang dikemukakan sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Yang kedua, kemutakhiran, berarti berkait dengan kebaruan teori atau referensi yang digunakan. Yang ketiga yaitu keaslian, yaitu terkait dengan keaslian sumber, maksudnya supaya peneliti menggunakan sumber aslinya dalam mengemukakan teori. Selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Terdapat yang pertama pendekatan penelitian. Pada bagian ini perlu kita kemukakan metode yang digunakan serta alasan menggunakan metode tersebut. Yang kedua, lokasi penelitian. Pada bagian ini perlu dikemukakan tempat di mana situasi sosial tersebut akan diteliti. Yang ketiga yaitu instrumen penelitian. Dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrumen utama adalah peneliti itu sendiri. Nah, yang keempat yaitu informan penelitian. Informan dan sumber daya lainnya perlu dijelaskan. Penjelasan itu mencangkup siapa saja informan yang diharapkan akan memberi informasi dan bagaimana cara memilih informan tersebut. Selanjutnya yaitu teknik dan alat pengumpulan data. Pada bagian ini menjelaskan bagaimana cara pengumpulan data. Dalam penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data yang utama adalah yang pertama observasi, yang kedua yaitu dengan cara wawancara, dan yang ketiga studi dokumentasi. Selanjutnya yaitu teknik analisis data. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan. Adapun tujuannya adalah untuk memperoleh data dan informasi lengkap hingga penelitian tuntas. Selanjutnya teknik pengujian keabsahan data.
Bagian ini berisikan penjelasan tentang prosedur yang dilakukan untuk menjamin kebenaran data yang diperoleh. Selanjutnya, jadwal penelitian. Pada umumnya, penelitian kualitatif memerlukan waktu yang relatif lama, antara 6 bulan sampai 24 bulan. Selanjutnya, organisasi penelitian. Dan yang terakhir adalah pembiayaan. Tahapan atau prosedur penelitian pendidikan. Yang pertama, mengidentifikasi masalah. Yang dimaksud dengan mengidentifikasi masalah yaitu melakukan tahap pertama dalam melakukan penelitian, yaitu merumuskan masalah yang akan diteliti. Tahap ini merupakan tahap yang paling penting dalam penelitian karena semua jalannya penelitian akan dituntut oleh perumusan masalah. Tanpa perumusan masalah yang jelas, maka peneliti akan kehilangan arah dalam melakukan penelitian. Selanjutnya yaitu membuat hipotesis. Hipotesis merupakan jawaban sementara dari persoalan yang kita teliti. Perumusan hipotesis biasanya dibagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama, tentukan hipotesis penelitian yang didasari oleh asumsi penulis terhadap hubungan variabel yang akan diteliti. Yang kedua, tentukan hipotesis operasional yang terdiri dari hipotesis HO dan hipotesis HI. Yang ketiga, tentukan hipotesis statistik. Selanjutnya yaitu studi literatur. Pada tahapan ini peneliti melakukan apa yang disebut dengan kajian pustaka, yaitu mempelajari buku-buku referensi dan hasil penelitian sejenis sebelumnya yang pernah dilakukan orang lain. Tujuannya untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang diteliti. Teori merupakan pijakan bagi peneliti untuk memahami persoalan yang diteliti dengan benar dan sesuai kerangka berpikir ilmiah. Selanjutnya, mengidentifikasi dan memberi nama variabel. Melakukan identifikasi dan memberi nama variabel merupakan salah satu tahapan yang penting, karena dengan mengenal variabel yang sedang diteliti, seorang peneliti dapat memahami hubungan dan makna variabel-variabel yang diteliti. Selanjutnya yaitu membuat definisi operasional. Definisi operasional adalah definisi yang menjadi variabel-variabel yang sedang diteliti menjadi bersifat operasional dalam kaitannya dengan proses pengukuran variabel-variabel tersebut. Selanjutnya, memanipulasi dan mengontrol variabel. Yang dimaksud dengan memanipulasi variabel adalah memberikan suatu perlakuan kepada variabel bebas dengan tujuan peneliti dapat melihat efeknya bagi variabel tergantung atau variabel yang dipengaruhinya. Sedangkan yang dimaksud dengan mengontrol variabel ialah melakukan kontrol terhadap variabel tertentu dalam penelitian agar peneliti tersebut tidak mengganggu hubungan variabel bebas dengan variabel tergantung. Selanjutnya yaitu menyusun desain penelitian. Desain penelitian khususnya dalam penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif merupakan alat dalam penelitian di mana seseorang peneliti tergantung dalam menentukan berhasil tidaknya suatu penelitian yang sedang dilakukan. Selanjutnya, mengidentifikasi dan menyusun alat observasi dan pengukuran, lalu membuat kuesioner dan melakukan analisis statistik. Dan yang terakhir yaitu menulis laporan hasil penelitian. Tahap terakhir yang dilakukan peneliti yaitu membuat laporan penelitian secara tertulis. Laporan secara tertulis perlu dibuat agar peneliti dapat mengkomunikasikan hasil penelitiannya kepada para pembaca atau penyandang dana. Hambatan dan solusinya dalam penelitian. Yang pertama yaitu hambatan. Hambatan dalam penelitian diantaranya kekurangan biaya penelitian, kekurangan sarana penunjang penelitian, keterbatasan sumber daya manusia, tidak adanya dukungan pemerintah, keterbatasan waktu, ketidakpastian dalam proses penelitian, pemikiran berbeda menghasilkan kesimpulan yang berlawanan, peristiwa di luar dugaan, dan masih banyak yang lainnya. Sedangkan solusinya, yang pertama yaitu lebih teliti dalam mengumpulkan banyak data. Yang kedua, siap siaga menerima segala kemungkinan. Yang ketiga, menggali hal yang sama agar kesimpulan yang sama. Yang keempat, tingkatkan usaha dalam menerjemahkan kajian pustaka, dan masih banyak hal lainnya. Sekian video pembelajaran kali ini, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.